pembelajaran Geografi Regional Indonesia dengan materi Sumber Daya Indonesia. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam pematerian, di sini saya akan menyebutkan dua sumber daya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu sumber daya alam dan yang kedua itu sumber daya manusia. Kalian ada yang tahu nggak dua aspek tersebut itu masuk ke dalam apa sih? Betul teman-teman, kedua aspek tersebut merupakan aspek terpenting dalam pembangunan wilayah Indonesia. Kenapa sih dua aspek tersebut masuk ke dalam pembangunan wilayah Indonesia? Oke, jawabannya karena kedua aspek tersebut yang menentukan arah dan kecepatan pembangunan suatu wilayah atau daerah. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang, hutan, laut, hingga energi. Namun, kekayaan alam tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pengelolaan dari manusia yang memiliki kecerdasan, yang berpendidikan, juga keterampilan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Oke teman-teman, dari tadi kita ngebahas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tapi kita belum tahu nih pengertian dari dua aspek tersebut. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang dapat memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam. Melalui video ini, kita akan menelusuri potensi dan persebaran sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersebar di berbagai provinsi, tentunya di Indonesia. Serta kita juga akan memahami bagaimana keterkaitan dua aspek tersebut dalam pembangunan nasional. Dalam pembahasan video pembelajaran kali ini, saya akan membahasnya per pulau. Seluruhnya itu ada 8 pulau. Yang pertama, saya akan membahas Pulau Sumatera. Fun fact nih teman-teman, Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang memiliki kekayaan paling besar di Indonesia. Sumber daya alam utamanya itu meliputi minyak bumi dan gas alam yang tersebar di Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Sedangkan batu bara dan juga perkebunan sawit tersebar di Provinsi Bengkulu dan juga Jambi. Walaupun persebaran sumber daya alamnya itu kaya dan di mana-mana, tetapi persebaran sumber daya manusianya itu masih belum merata. Hanya terpusat di kota-kota besar seperti Medan dan juga Palembang. Sedangkan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tersebut masih kekurangan tenaga ahli. Yang kedua, kita akan membahas Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan juga industri di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini siapa nih yang berasal dari Pulau Jawa? Kalian pasti tahu. Penduduknya di Pulau Jawa itu sangat padat. Kualitas pendidikannya tinggi dan industrinya itu sangat berkembang. Tapi coba kalian renungkan, bagaimana sih kepadatan penduduk dapat mempengaruhi atau mempercepat pembangunan? Nah, betul sekali teman-teman. Banyaknya sumber daya manusia dapat mempengaruhi tenaga kerja dan pasar menjadi lebih mudah dibentuk. Tapi akibatnya pembangunan jadi tidak merata. Kenapa? Karena sumber daya manusianya hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan alam luar biasa, seperti batu bara, minyak bumi, emas, bauksit, dan hasil hutan tropis seperti rotan dan damar. Namun, jumlah penduduk dan tenaga ahlinya masih sedikit, sehingga sebagian besar hasil alamnya tersebut dikirim keluar untuk diolah. Tapi menariknya, walaupun Pulau Kalimantan kaya akan sumber daya alam, tetapi jumlah penduduknya itu tidak sebanyak Pulau Jawa. Sama seperti yang kita bahas tadi, Pulau Sumatera. Nah, ini juga yang menjadi alasan pemerintah memindahkan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur karena supaya pembangunannya itu lebih merata dan sumber daya manusianya itu dapat berkembang di sana.
Nah, teman-teman di sini ada pertanyaan nih buat kita jawab bareng-bareng nanti. Pertanyaannya itu, kalau pusat pemerintahannya berpindah ke Kalimantan, kira-kira sektor apa sih yang paling berkembang nanti? Teman-teman udah ketemu belum nih jawabannya? Ya, betul. Sektor jasa, infrastruktur, dan pendidikan. Karena sumber daya manusianya akan ikut tumbuh seiring perkembangan kota baru. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki sumber daya alam unggulan berupa nikel, emas, dan hasil laut. Sulawesi Tenggara dan Tengah menjadi pusat industri nikel yang penting untuk bahan baterai kendaraan listrik. Wilayah pesisirnya juga sangat kaya akan sumber daya perikanan dan rumput laut. Dari sisi sumber daya manusia, penduduk Sulawesi dikenal tangguh dan ulet dalam sektor kelautan dan pertambangan. Walaupun tingkat pendidikan tingginya masih terkonsentrasi di kota besar seperti Makassar. Nah, coba kalian bayangkan, jika industri baterai listrik semakin berkembang, Indonesia bisa jadi pemain penting dunia loh. Tapi tantangannya adalah bagaimana cara mengelola nikel di dalam negeri, bukan hanya sekedar mengekspor bahan mentah. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur memiliki kondisi alam kering, sehingga potensi pertaniannya terbatas. Namun, wilayah ini unggul dalam peternakan sapi, jagung, dan pariwisata alam seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Teman-teman tahu tidak? Penduduk di Pulau Nusa Tenggara ini terkenal tangguh dan kreatif. Mereka dapat memanfaatkan kondisi lahan kering untuk beternak dan mengembangkan wisata alam. Yang keenam, Pulau Bali. Pulau Bali memiliki keunggulan khas seperti sumber daya budaya, kreativitas, dan pariwisata. Masyarakatnya memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam pelayanan, seni, dan manajemen wisata. Jika sektor pariwisata di Bali sangat tumbuh, maka sektor lainnya pun ikut bergerak, seperti seni, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tapi perlu kita hati-hati juga bahwa pariwisata ini tidak boleh merusak budaya dan lingkungan. Ketujuh, Kepulauan Maluku. Maluku kaya akan hasil laut dan rempah-rempah seperti pala dan cengkih. Potensi kelautan ini menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Namun, apabila dikuatkan dengan sumber daya manusia dan teknologi, Maluku dapat berperan besar dalam ekonomi biru Indonesia. Namun, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam sektor industrinya itu masih menjadi tantangan. Nah, kalau sumber daya manusia dalam sektor kelautan di Maluku itu diperkuat, wilayah ini bisa menjadi pusat ekonomi maritim Indonesia. Yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah Papua dan Papua Barat. Wilayah Papua dan Papua Barat sangat kaya akan emas, tembaga, gas alam, serta hutan tropis dan keanekaragaman hayati tinggi. Namun, persebaran pendudukannya masih rendah dan tingkat pendidikannya juga masih terbatas. Itulah mengapa pembangunan di Papua berfokus pada pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat adat. Pulau-pulau yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan dan Papua masih kekurangan tenaga ahli dan infrastruktur. Nah, perbedaan ini berdampak langsung pada pembangunan nasional. Apabila kedua aspek tersebut dapat saling melengkapi, Indonesia akan tumbuh menjadi lebih merata dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak atau memperhatikan dan menonton video pembelajaran saya. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.